Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Bacaan kita diambil dari Matius 23 dan 24. Secara khusus kita akan membahas Matius 24 ayat 14. Matius 24 ayat 14, dan Injil Kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Saudara, ketika Yesus akan mengakhiri pelayanannya di dunia, seiring dengan pelayanan demi pelayanan yang dia lakukan, ketika di awal ada banyak pengajaran diberikan, banyak mujizat dilakukan, tetapi di akhir pelayanan, Yesus mulai lebih keras kepada orang-orang yang mungkin perlu mendengarkan apa yang dia mau ajarkan. Yesus meninggalkan pesan yang lebih keras, supaya mereka yang akan ditinggalkan, orang-orang percaya, para rasul, mereka sudah mendengarkan pengajarannya. Mereka boleh berjaga-jaga dan mereka tahu bagaimana seharusnya sebagai orang yang sudah percaya dan sudah diselamatkan. Kalau kita lihat misalnya di Matius 23, Yesus begitu keras kepada orang Farisi dan ahli Taurat. Yesus begitu keras kepada mereka yang merasa dirinya baik, tetapi ternyata hati mereka begitu jahat. Bahkan Yesus mulai melihat bagaimana keadaan manusia di dunia ini yang begitu menyedihkan. Matius 24 dan 25 adalah khotbah tentang akhir zaman. Yesus menunjukkan bahwa apa yang akan dialami oleh murid-muridnya bukan hal yang mudah. Orang berdosa, dunia akan membuat hidup orang percaya akan semakin sulit, karena memang ketika kita mengikut Tuhan, kita akan berbeda dengan dunia. Injil keselamatan yang Yesus beritakan, ketika Injil keselamatan mengatakan semua orang berdosa dan hanya anugerah Tuhan melalui iman dan percaya kepada Kristus maka kita diselamatkan, bukan hal yang bisa diterima oleh orang Yahudi. Bukan hal yang mudah untuk diterima ketika semua orang dengan kepentingannya sendiri-sendiri. Semua orang mau menjadi hebat. Semua orang mau mengambil keuntungan mungkin dari halal agama. Justru di sanalah pesan Injil ini diberitakan. Karena itu Yesus mengingatkan kepada mereka. Akan ada banyak, ayat 11, nabi palsu akan muncul menyesatkan banyak orang. Bahkan ayat 10, akan ada orang yang murtad. Matius 24 ini memberikan satu hal yang akan terjadi. Yesus menunjukkan apa yang akan terjadi. Bahkan ada penganiayaan, akan ada hal-hal berat yang akan dialami oleh orang percaya. Tapi yang menarik di ayat 13, tetapi orang yang bertahan sampai kesudahannya akan selamat. Ada orang-orang yang akan bertahan sampai akhir. Ada orang-orang yang akan bertahan ketika di akhir zaman Yesus datang kedua kalinya. Ada orang-orang yang tetap setia sampai akhir dan bersama dengan dia nanti di dalam kemuliaan. Bagaimana supaya bisa bertahan sampai akhir? Ketika kita mau terus hidup di dalam Injil Kristus. Ketika kita mau terus berpegang teguh kepada pengharapan kita. Berpegang teguh kepada apa yang Kristus sudah ajarkan, bagikan, tunjukkan, hidupi. Bahkan Injil yang sudah menjadi jaminan bagi kita bahwa kita punya hidup yang kekal di dalam Kristus. Matius 24 ayat 14, dan Injil Kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Ketika melihat ayat ini, seringkali kita menariknya bahwa ketika nanti seluruh dunia sudah mendengar Injil, saat itulah Yesus akan datang kedua kalinya. Tentu ketika kita melihat hal ini, kedatangan Kristus bukankah tidak ada yang bisa tahu, tidak bisa prediksi. Tetapi bagian ini menunjukkan bahwa Injil Kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia, akan menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Artinya ketika Yesus datang kedua kalinya, tidak bisa dikatakan aku tidak mendengar tentang Injil, aku belum pernah tahu, sehingga aku seharusnya boleh ada di dalam kerajaan Allah itu. Bagian ini akan menunjukkan dengan jelas, pada hari akhir, semua orang sudah mendengar Injil. Karena Injil sudah diberitakan begitu luas, dari zaman Yesus sampai hari ini. Bahkan kalau kita boleh mendengarkan berita Injil, artinya Injil sudah diberitakan. Bagian kita adalah terus hidup dengan setia, berpegang kepada Injil kebenaran ini. Kita terus berjaga-jaga. Kita menghadapi semua tantangan yang berat di dalam iman kita kepada Kristus. Tapi biarlah ini menjadi satu keyakinan kita ketika kita mau berjuang di tengah dunia, di tengah kehidupan kita yang tidak mudah. Pengharapan di dalam Kristus. Bersama dengan Dia aku punya satu kekuatan. Dan bahkan bukan hanya itu. Ketika Injil ini diberitakan, menjadi kesaksian, bukankah itu juga menjadi bagian yang juga menjadi tugas kita untuk memberitakan Injil yang sudah mengubahkan hidup kita, supaya ada lebih banyak orang lagi yang boleh mendengar, boleh percaya kepada Kristus, dan bersama dengan kita berjuang untuk menjadi saksinya, memberitakan Injil lebih luas di tengah dunia yang jahat ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk Injil keselamatan yang kami sudah dapatkan, yang mengubahkan hidup kami dan memberikan pengharapan. Mampukan kami supaya kami boleh setia hidup di dalam kebenaran.
Mampukan kami untuk boleh membagikan Injil ini kepada setiap orang di sekitar kami. Supaya mereka juga boleh melihat siapa Engkau. Supaya mereka boleh melihat betapa indahnya hidup bersama dengan Engkau. Karena Engkau sudah menjanjikan anugerah keselamatan itu. Karena semuanya karena anugerah-Mu. Dan biarlah kami mau menjalani hari-hari anugerah Tuhan ini dengan sebaik mungkin. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.